warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik. Mungkin sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Rehman, dipersilakan. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran di siang ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rehman. Mungkin Ibu mau cek presensi dulu, yang dimana kalau yang dipanggil jawab hadir ya. Salma Laila hadir, Siti Sarah hadir, Raihan Hadir. Nurul Fatihah hadir, Najwa Safinah Sana hadir. Oke, alhamdulillah hadir semua. Oke, baik. Mungkin sebelum mulai pembelajaran langsung ke intinya, Ibu mau tanya dulu ke kalian. Nah, menurut kalian dari gambar ini tuh menunjukkan fenomena apa sih? Kayak gambar 1 dan juga gambar 2. Ibu, ya boleh pergerakan warna di dalam air, Ibu. Pergerakan warna di dalam air. Oke. Lalu ada yang bisa tambahin lagi? Gambar 1 itu teh, Ibu. Teh. Kalau gambar 2? Oke, itu gambar 1 gambar tentang teh, lalu gambar 2 tentang warna makanan. Nah, menurut kalian untuk gambar 1 ini dan gambar 2 ini mengapa antara teh dan warna itu tuh bisa menyebar di dalam air padahal kondisinya itu tuh tidak diaduk oleh kita? Ya, Bu. Oke, boleh Salma. Karena warnanya bergerak sendiri di dalam air, Bu. Oke, warnanya sudah sendiri di dalam air. Lalu untuk fenomena kedua, nah menurut kalian ini kan ada air panas, lalu juga ada juga suhu ruang. Nah, menurut kalian apakah penyebaran zat itu tuh akan selalu sama pada setiap kondisinya? Tidak Bu. Tidak. Oke, kenapa tuh? Kok bisa enggak? Alasannya kenapa? Karena kondisi airnya yang berbeda Bu. Oke, berarti air panas dan air suhu ruang. Apakah ada tambahan lagi? Kalau airnya panas, tapi warnanya menyebar. Oke, airnya panas, warnanya menyebar. Oke, lanjut lagi ya. Nah, untuk fenomena selanjutnya antara gelas 1 dan gelas kedua, menurut kalian apa sih yang perbedaan yang paling terlihat dari kedua gelas tersebut? Ibu, mengenai jumlah airnya, Bu, kalau yang di gelas yang airnya sedikit, warnanya lebih pekat. Oke, berarti dari volume airnya, warnanya lebih sedikit, warnanya lebih pekat. Lalu kalau air lebih banyak, warnanya lebih beda. Oke. Nah, dari dua fenomena tersebut, menurut kalian apa sih yang mempengaruhi proses penyebaran zat di dalam air? Ada beberapa Ibu. Apa ada yang bisa nunjukin? Tadi ada suhu, Ibu. Berarti ada dari suhu. Lalu ada lagi? Dari Tadi air sedikit, lalu ada air. Oh, jumlah air. Oke, berarti kalian memprediksi bahwa ternyata ada yang mempengaruhi proses penyebaran air nih, yang melainkan ada yang jawab suhu, lalu ada juga yang jawab jumlah air. Nah, untuk membuktikan ini, kita akan melakukan percobaan sederhana terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran dalam hari ini, di mana peserta didik mampu untuk menjelaskan konsep difusi, lalu peserta didik juga mampu untuk menganalisis pengaruh suhu dan juga konsentrasi terhadap proses difusi, lalu peserta didik juga mampu untuk menyimpulkan hasil percobaan difusi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum mulai ke percobaannya, Ibu mau kalian akses dulu rekaman di sini. Kelompoknya sesuai yang kemarin, kelompok 1 dan juga kelompok 2. Lalu kalian baca dulu instruksinya. Oke, apa udah semua di akses? Kalau udah boleh lanjutkan buat percobaan. Tadi kalau kelompok 1 fokusnya di mana? Udah dibuka belum? Ibu. Suhu Ibu. Oke, kalau kelompok 2 dibuka.
sudah, kalian presentasikan maju ke depan ya. Baik Ibu. Oke, apakah ada kendala teman-teman semua? Bisa Ibu. Ada yang mau ngumpulin? Kelompok 1 udah Ibu. Oke, tinggal kelompok 2 berarti. Kelompok 2 sudah Ibu. Oke, ujung ya. Baik, untuk kelompok 1 mungkin boleh dipresentasikan hasil diskusinya. Nah, tadi teman-teman dari itu hasil praktikum kita tadi pengamatan yang bisa kita lihat, jadi awalnya tuh parutannya tuh sama-sama bening, dan kalau yang di air panas warnanya itu lebih cepat menyebar dibandingkan dengan air yang berada di suhu ruang. Untuk kecepatan penyebaran warna berdasarkan hasil tadi, kalau misalnya yang di air panas itu lebih cepat di 50 detik, kalau misalnya yang di suhu ruang itu di kisaran 85 detik. Kalau misalnya kondisi warnanya itu bisa dilihat juga, kalau yang air panas itu lebih cepat merata, kalau yang suhu ruang tuh belum sepenuhnya rata. Dan perbedaan yang paling terlihat itu kalau yang di air panas warnanya itu lebih cepat bercampur dengan si air, kalau misalnya di suhu ruang dia tuh lebih lambat untuk bercampur dengan air. Oke. Untuk analisis dan diskusinya di sini, mengapa warna pada salah satu gelas dapat menyebar lebih cepat? Itu karena suhu air lebih tinggi sehingga partikel bergerak lebih cepat dan mempercepat proses difusi. Bagaimana hubungan suhu dengan gerakan partikel dalam proses difusi? Itu semakin tinggi suhu, gerakan partikel semakin cepat sehingga difusi berlangsung lebih cepat. Menurut kelompok kalian, apa yang akan terjadi jika suhu air dibuat lebih rendah lagi? Jawaban dari kita yaitu penyebaran warna akan semakin lambat karena gerakan partikelnya lebih lambat. Nomor 4, jelaskan mengapa suhu dapat memengaruhi kecepatan difusi berdasarkan hasil percobaan. Jawabannya yaitu pada air panas warna lebih cepat menyebar dibandingkan air suhu ruang. Hal ini menunjukkan bahwa suhu dapat mempercepat gerakan partikel sehingga difusi terjadi lebih cepat. Nah, untuk contoh peristiwa difusi yang dipengaruhi suhu dalam kehidupan sehari-hari itu ada aroma teh atau kopi panas lebih cepat tercium dibandingkan minuman dingin. Nah, di sini ada kesimpulan bahwa berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa suhu memengaruhi kecepatan proses difusi. Pada air panas, warna dapat menyebar lebih cepat dibandingkan air suhu ruang karena partikel pada suhu tinggi bergerak lebih aktif. Semakin cepat gerakan partikel, semakin cepat pula proses penyebaran zat terjadi hingga warna menjadi merata. Oke, terima kasih kelompok 1, boleh duduk. Kita beri applause. Oke, mungkin selanjutnya ada kelompok 2, boleh silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Jadi untuk hasil pengamatan yang kita analisis dari praktikum hari ini, yaitu di mana kondisi awal larutan yang awalnya bening di 100 ml itu di 200 ml juga bening. Terus untuk tingkat kepekatan warna, kalau yang di 100 ml itu dia lebih pekat, sedangkan di 200 ml dia lebih encer. Terus untuk kecepatan penyebaran warnanya, yang 100 ml itu lebih cepat 40 detik, sedangkan yang 200 ml itu 70 detik. Untuk kondisi warna setelah beberapa menit, warna yang 100 ml itu terlihat lebih jelas, sedangkan warna yang 200 ml itu samar. Dan perbedaan yang terlihat itu dari kepekatannya, di mana yang 100 ml itu warna tampak lebih luas, sedangkan yang 200 ml itu warna tampak lebih muda. Kemudian mengapa warna pada kedua gelas terlihat berbeda walaupun warna sama, yaitu karena jumlah air pada kedua gelas berbeda sehingga tingkat konsentrasinya juga berbeda. Kemudian masalah kedua, bagaimana hubungan jumlah air dengan tingkat konsentrasi larutan. Jadi semakin dikit jumlah air, maka larutan
akan lebih pekat, dan semakin banyak air maka larutan menjadi lebih encer. Dan yang ketiga, menurut kelompok kalian bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap proses difusi? Jadi perbedaan konsentrasi mempengaruhi kecepatan difusi. Semakin besar perbedaan konsentrasi maka difusi berlangsung lebih cepat. Dan nomor 4, jika volume air lebih besar lagi, bagaimana pemilihan hasil difusinya? Jelaskan alasan kalian. Jadi kelompok kami menjawab warna akan terlihat semakin encer karena warna tersebar pada volume air yang lebih banyak. Kemudian yang terakhir, berikan satu contoh peristiwa difusi yang dipengaruhi konsentrasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bau parfum lebih cepat tercium jika parfum disemprotkan dalam jumlah banyak. Dari kesimpulan kelompok kami, yaitu berdasarkan hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa konsentrasi itu juga bisa mempengaruhi proses difusi. Larutan dengan jumlah air lebih sedikit, maka warna akan lebih pekat dibandingkan larutan dengan jumlah air lebih banyak. Perbedaan konsentrasi menyebabkan zat bergerak dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah hingga tercapai keseimbangan. Oke, terima kasih kelompok 2. Beri applause. Dari kelompok 1, kelompok 2 udah bisa menemukan nih hasilnya. Mungkin kalau kita balik lagi nih ke awal dugaan kita, ternyata yang mempengaruhi proses penyebaran air itu tadi kalian menduga bahwa suhu dan jumlah air. Nah, menurut kalian apakah dugaan kalian memang itu benar? Benar. Benar, oke. Berarti kita balik lagi nih. Nah, dimana mungkin ibu akan menambahkan ya terkait hipotesis kalian tadi. Jadi difusi itu sebenarnya dibagi menjadi dua, ada yang sederhana, lalu ada juga yang terbantu. Nah, menurut kalian percobaan kalian tadi termasuk ke sederhana atau terbantu? Oke, betul. Nah, seperti yang diketahui bahwa difusi sederhana ini merupakan gerakan acak partikel-partikel, atom ataupun molekul gas atau cairan dari daerah yang memiliki konsentrasi yang tinggi menuju ke daerah yang konsentrasi yang rendah hingga mencapai keseimbangan. Adapun mekanismenya itu bisa dilihat dari skema ini, di mana bulat-bulat itu menandakan bahwa molekul-molekul yang berkonsentrasi tinggi, lalu daerah B itu yang sedikit berkonsentrasi rendah. Jadi daerah A menuju ke B karena tadi sesuai dengan konsep difusi, di mana dari konsentrasi yang tinggi bergerak menuju ke konsentrasi yang rendah sampai mencapai keseimbangan. Lalu untuk grafiknya juga bisa dilihat. Jadi daerah A ini tuh memiliki molekul yang tinggi dibanding daerah yang B. Dengan demikian berarti daerah A akan menuju ke B karena daerah A itu memiliki konsentrasi yang tinggi, kalau B memiliki konsentrasi yang rendah. Nah, selain difusi sederhana tadi, ada juga difusi terbantu, di mana itu difusi yang membutuhkan bantuan protein nih dalam pemindahannya. Adapun difusi terbantu itu ada dua. Yang pertama ada difusi melalui saluran protein, di mana di sini bisa dilihat bahwa protein pada membran sel membentuk jalan. Nah, jalan yang dimaksud itu ada di gambar tengah-tengah ini. Atau saluran kecil agar ion dan molekul itu tuh dapat lewat dengan mudah. Contohnya bisa Na+, K+, glukosa, dan juga asam amino. Lalu yang kedua adalah difusi dengan protein pembawa. Lalu bedanya dengan tadi apa? Nah, kalau di sini nggak cuma tempat jalan saja gitu, melainkan di sini tuh ada proses menangkap atau mengikat zatnya dulu nih, seperti yang dilihat dari gambar ini. Jadi dia tuh akan menangkap atau mengikat zat terlebih dahulu, lalu berubah bentuk untuk memindahkan zat tersebut ke sisi lain membran sel. Contohnya itu ada di enzim protease yang membantu laktosa untuk masuk ke dalam sel. Nah, adapun tadi yang sudah kalian lakukan percobaan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi difusi. Yang pertama ada ukuran molekul yang meresap, lalu yang kedua ada suhu, yang ketiga ada konsentrasi zat, dan yang keempat ada wujud materi. Nah, kita pertama dulu nih ada ukuran molekul yang meresap, di mana kalau molekulnya ini berukuran besar, dia itu akan lebih lambat nih melewati membran dibanding yang molekul kecil. Kenapa? Karena kalau molekul kecil itu lebih mudah bergerak dan mudah meresap gitu. Ibaratnya pori-porinya itu tuh lebih gampang untuk menembus celah-celah membran tersebut. Lalu selanjutnya ada suhu. Seperti yang kalian tadi sudah coba, bahwa kenaikan suhu itu tuh akan mempercepat gerakan molekul sehingga laju difusinya itu tuh akan semakin cepat. Jadi kalau semakin tinggi suhunya, lajunya semakin cepat atau lambat? Semakin cepat. Iya, karena penyebaran zatnya itu tuh akan berlangsung lebih aktif juga. Nah, lalu yang ketiga itu ada konsentrasi zat. Seperti yang kalian udah lakukan juga. Semakin besar gradien konsentrasi antara dua zat, semakin cepat juga nih laju difusinya.
Lalu molekul itu akan bergerak dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke yang rendah sampai tercapai keseimbangan. Lalu yang terakhir ada wujud materi, di mana kalau pada zat padat itu tuh akan berlangsung lebih lambat dibandingkan zat cair ataupun zat gas. Nah ini tuh dikarenakan partikel pada zat padat itu tuh tersusun lebih rapat gitu, lebih susah untuk menyerap sehingga ruang geraknya itu akan terbatas. Sedangkan pada yang zat cair atau zat gas, partikelnya itu lebih bebas bergerak. Oke, nah setelah penjelasan tadi Ibu mau lihat, menurut kalian dari fenomena ini tentang apa? Keringatan. Oke, orang lagi keringatan, orang lagi. Oke. Nah, menurut kalian, berarti kan kalau lagi olahraga otomatis suhu tubuhnya itu akan meningkat kan? Nah, menurut kalian bagaimana proses difusi dalam tubuh tersebut? Sesuai yang tadi sudah kalian melakukan percobaan juga. Karena suhunya meningkat jadi lebih cepat. Oke, apakah ada tambahan lagi? Karena suhu tinggi membuat partikel bergerak lebih cepat. Oke, benar dari Salma dari Najwa. Oke, bagus. Terima kasih. Nah, jadi benar. Jadi ketika orang lagi berolahraga, otomatis suhu tubuhnya itu akan meningkat seperti dengan mengeluarkan keringat dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan suhu tubuhnya meningkat, pastinya partikel-partikel yang ada dalam tubuhnya itu tuh ikut lebih aktif lagi juga, gitu, lebih cepat lagi juga. Nah, dengan ini proses difusi itu terjadi seperti perpindahan oksigen dan zat-zat lain di dalam tubuhnya. Jadi difusi ini tuh juga bisa terjadi di dalam tubuh kita. Oke, selanjutnya mungkin ada yang mau menyampaikan kesimpulan dari pertemuan hari ini? Saya Bu. Oke, boleh. Jadi yang dapat disimpulkan dari pembelajaran hari ini adalah difusi merupakan proses perpindahan zat dari daerah yang berkonsentrasi tinggi ke daerah yang berkonsentrasi rendah tanpa memerlukan energi. Proses ini bisa terjadi secara langsung melalui membran atau dengan bantuan protein. Difusi terjadi karena partikel selalu bergerak hingga konsentrasinya menjadi seimbang. Kecepatan difusi dipengaruhi oleh suhu, perbedaan konsentrasi, ukuran partikel, dan luas permukaan. Oke, bagus. Terima kasih Salma. Nah, tadi benar ya apa yang Salma katakan, bahwa mungkin Ibu menambahkan sedikit bahwa benar difusi itu adalah perpindahan zat nih dari tempat yang konsentrasinya tinggi menuju yang rendah sampai dia menuju keseimbangan. Lalu difusi juga tadi ada dua, difusi terbantu sama difusi Sederhana. Betul. Nah, lalu difusi itu terjadi karena partikel terus bergerak nih hingga konsentrasinya seimbang. Adapun pengaruh dari difusi tersebut tadi ada apa aja? Ada Suhu, perbedaan konsentrasi, ukuran partikel, luas permukaan. Oke, bagus. Oke, mungkin sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau lihat nih sejauh mana kalian paham tentang pembelajaran hari ini. Mungkin boleh diisi kuis singkatnya. Apakah pertemuan itu cukup? Cukup, Ibu. Oke, baik, selamat mengerjakan. Ada yang udah selesai? Belum, Ibu. Oke. Udah selesai? Sudah. Oke, Ibu cek dulu ya. Oke, ini semuanya udah pada masuk. Oke, alhamdulillah nilainya pada bagus-bagus semua. Semuanya di atas AKM. Oke, mungkin Ibu mau ucapin terima kasih ke kalian atas partisipasinya dalam pembelajaran kali ini. Adapun dalam pembelajaran kali ini tuh ada integrasi ayat Al-Qur'an yang apakah boleh untuk umum bacain? Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allaha anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma
ini tuh relevan nih dengan integrasi ayat Al-Quran ini, di mana di sini ada artinya itu, tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memberikan air hujan dari langit lalu menjadi sumber-sumber di bumi. Artinya itu dari air hujan itu nantinya akan meresap nih ke dalam bumi. Nah ini tuh dalam proses sainsnya tuh relevan nih, atau sama halnya dengan proses difusi, di mana difusi dari yang konsentrasinya tinggi lalu ke rendah sampai mencapai keseimbangan. Jadi dapat dikatakan bahwa setiap proses di alam ini tuh menunjukkan bahwa semuanya itu berjalan dalam teratur sesuai